Pemirsa, kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang terjadi dengan kondisi psikologi siswa di balik tindakan ekstrimnya? Apakah ini cermin dari tekanan sosial yang berat? Kita akan membahasnya bersama psikolog anak remaja dan keluarga, Sani Budiantini. Selamat sore, Mbak Sani. Selamat sore. Baik, Mbak Sani, ini polisi kan belum bisa menyimpulkan motif terduga pelaku melakukan aksi peledakan di sekolahnya sendiri. Sementara dari KPAI menyebut perundungan diduga menjadi salah satu pendorong aksi tersebut. Nah, bagaimana catatan Anda soal faktor pemicu? Bagaimana Anda mencermatinya? Iya, dari data yang saya dengar, saya tahu begitu ya bahwa memang anak ABH ya, anak berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum adalah anak korban dari perundungan, di mana kita tahu masalah perundungan ini menimbulkan luka psikologis ya pada diri seorang korban. Korban biasanya memiliki ciri tertutup ya, introvert, kurang bisa bersosialisasi, kurang memiliki teman ya. Yang terpenting di sini adalah sulit mengungkapkan apa yang perasaan yang dideritanya begitu, termasuk apa yang dialaminya di sekolah. Sehingga menurut saya adanya ketidakmampuan mengungkapkan perasaan, regulasi emosi yang mungkin kurang tepat, ini menimbulkan akumulasi emosi yang luar biasa. Nah, kita tahu anak ada yang berkarakter pasif agresif. Ketika dia diam, tapi dia marah, maka itu sudah bisa terwujud menjadi suatu tindakan agresif, yaitu penyerangan. Pasif agresif ini yang sangat berisiko terjadi adanya satu timbulnya perilaku yang mendadak ya, yang mengagetkan kita semua begitu. Karena kalau saya lihat kasus bom ini, meledakan bom ini adalah banyak pesan yang tercermin di situ. Salah satunya adalah mungkin pesan ketidakadilan terhadap apa yang terjadi dalam dirinya, ya kan? Kemudian bentuk minta perlindungan atau juga termasuk bagaimana dia ingin juga menyakiti lingkungan karena dirinya tersakiti. Nah, ini juga salah satu menurut saya pesan yang muncul akibat dari perlakuan yang tidak adil yang dialami di sekolahnya begitu. Oke, baik. Soal pilihan tindakan kekerasan, spesifiknya adalah aksi peledakan yang dipilih oleh pelaku ataupun anak berkonflik dengan hukum. Menurut Anda, apa alasannya? Apakah ini merupakan sesuatu yang muncul tiba-tiba atau terencana atau bagaimana Anda melihatnya? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat ABH ini dalam kurun range usia adalah usia remaja. Di mana usia remaja itu juga sebenarnya ada yang disebut dia lagi mencari jati diri. Mencari jati diri itu biasanya juga ada eh, orang-orang yang dia adore, yang dia kagumi. Bisa saja yang dikagumi ini adalah tokoh-tokoh teroris misalnya. Karena dilihat, oh teroris itu bisa membuat dunia itu menjadi tertarik, menjadi viral misalnya. Nah, salah satu ideologi yang dipahami seseorang melalui konten di dalam internet, dunia mayanya, itu bisa menjadikan perilaku yang kita sebut dengan imitasi, meniru. Oleh karena itu, apa yang terjadi saat ini bisa saja kombinasi dari akumulasi kekesalan atau amarah yang sudah sangat dalam begitu, termasuk juga cara penyelesaian masalah yang dia lihat dari konten-konten di dunia maya, termasuk tadi kalau kita lihat ada data mengatakan di sini dia menyebutkan tokoh-tokoh teroris yang meledakkan masjid di Selandia Baru misalnya. Nah, ini bisa saja kita duga bahwa ABH ini anak berkonflik dengan hukum ini bisa saja dia melakukan ini karena meniru tokoh yang dianggap sebagai role modelnya begitu ya, dengan cara tadi menyakiti dirinya, menyakiti lingkungannya dengan di dalamnya ada pesan tersembunyi, misalnya adalah karena dia tidak setuju dengan ketidakadilan atau dia berontak dengan sistem yang terjadi ini yang tidak melindungi dirinya seperti itu. Oke, Mbak Sani, menurut keterangan polisi ada 7 peledak yang dibawa oleh anak berkonflik hukum ini, 4 diantaranya meledak di 2 lokasi. Nah, menurut Anda, apa yang menjadi background pelaku bahkan membawa lebih dari 1 peledak? Iya, ini yang juga miris menurut saya ya, karena memang apa yang dia lakukan itu sudah memang ya dibuat ya, direncanakan begitu, karena kan nggak mungkin bom itu tiba-tiba ada, pasti ada rakitan dan sebagainya. Dan 7 dari yang dia bawa, 2 yang terledak itu menurut saya segitu hebatnya mungkin yang dia ingin lakukan ya tadi dengan rasa frustrasi dan sebagainya,
sesuatu yang memang besar yang tadi menyuarakan penderitaan dia begitu terhadap apa yang terjadi sama dirinya. Dan ini memang menurut saya regulasi emosi yang keliru atau yang tidak matang. Karena sebenarnya kalau ada seorang yang punya amarah, kemudian dia regulasi secara matang, dia bisa bercerita, dia bisa tahu kemana dia berlindung, begitu. Biasanya bentuk-bentuk kekerasan seperti ini jarang sekali terjadi, begitu. Oke, ini sebagai pelajaran juga Mbak Sani, ledakan di SMAN 72 apakah sudah seharusnya dimaknai sebagai alarm peringatan keras atas perubahan relasi anak orang tua dan juga siswa guru? Oh iya, sangat. Bahkan adanya kejadian ini membuat saya juga sangat khawatir adanya timbul kondisi masalah yang sama. Karena ini juga bisa menjadi trigger pada anak yang di kondisi yang mirip seperti itu. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah pembenahan sistem. Karena ABH adalah korban dari sistem yang belum efektif, termasuk adalah dialog dengan orang tua. Bagaimana orang tua bisa dekat dengan anak, bisa mengobservasi perilaku anak. Kalau anak lagi diam, bukan berarti dia tidak ingin diganggu, tapi mestinya kita pancing ada pendekatan yang efektif untuk dia berbicara. Yang kedua adalah sistem sekolah. Di sini saya lihat ada beberapa hal yang perlu dicermati. Salah satunya adalah misalnya alat CCTV yang bisa memantau adanya perundungan misalnya. Yang kedua sistem keamanan. Apakah ada memang siskamling seperti di daerah-daerah begitu ya, sistem keamanan yang terus melihat memantau kejadian di sekitar, dan kemudian juga dari sisi guru itu sendiri, apakah ada memang sistem perlindungan yang efektif yang bisa dipercaya sehingga anak yang mengalami seperti ini bisa yakin dan percaya akan melaporkan hal ini dan yakin akan terselesaikan dengan baik. Salah satunya adalah menurut saya memberdayakan juga teman-teman di sekitarnya untuk juga bisa melapor ketika dia tahu ada sesuatu yang mencurigakan begitu. Dan juga termasuk program pembekalan karakter. Namun di sini tentunya harus ada kombinasi dari pembekalan karakter dan efektivitas program yang dilakukan di sekolah, yang implementasinya harus secara efektif. Bisa juga dengan cara misalnya adanya kotak-kotak yang bisa kita tulis anonimus ya, sehingga orang yang melaporkan tidak takut kalau dia nanti menjadi target korban juga begitu ya, menjadi korban oleh pelaku begitu. Sehingga sistem-sistem seperti itu bisa digalakkan. Nah, di sini juga yang saya cermati banyak sekali kasus yang terjadi karena tidak percaya sama penanganan sekolah. Banyak sekali juga guru atau konselor di sekolah yang akhirnya bocor cerita mengenai apa yang terjadi pada anak sehingga akhirnya menjadi gosip di lingkungan. Nah, ini seringkali terjadi kasus yang datang ke saya yang akhirnya tidak percaya pada figur-figur guru atau tadi ya sosok konselor yang karena tidak melindungi hak mereka untuk tidak bocor hal-hal yang dia curhatkan begitu ketika adanya konseling. Oke, Mbak Sani, untuk memahami ataupun mendalami dari sisi psikologi remaja untuk nantinya dilakukan upaya pencegahan, apa sebetulnya yang terjadi jika seseorang memiliki kemarahan mendalam dan kemudian tidak bisa menyelesaikannya secara normatif? Iya, kita tahu ya bahwa memang tidak mudah untuk orang bisa meregulasi emosi, tapi sebenarnya banyak cara. Misalnya saja dia menulis jurnal tentang apa yang dirasa. Kemudian juga dia memakai layanan-layanan yang ada di sekitarnya. Tadi ada online ya, konseling gratis misalnya kalau memang dia tidak punya dana. Kemudian juga tentunya di sini adalah kedekatan dengan orang tua sangat menentukan bagaimana anak bisa bercerita. Karena menurut saya orang tua, keluarga adalah lingkungan yang paling dekat yang ada di dekat anak. Sehingga ketika hubungan dengan orang tua bisa dijalin dengan kepercayaan, maka anak bisa bercerita dengan tenang dan dengan yakin orang tua juga bisa membantu mengatasi masalahnya. Tapi juga banyak hal yang bisa dilakukan oleh anak, salah satunya adalah pendekatan persuasif. Komunikasi persuasif itu juga penting supaya anak juga bisa melindungi dirinya. Termasuk juga teknik asertif, di mana anak bisa menyatakan keberatan terhadap apa yang terjadi dengan dirinya kepada pelaku anak begitu. Misalnya dengan mengatakan, oh saya tidak suka kamu gini, atau saya bisa loh melapor ini ke guru misalnya. Sehingga ketika anak belajar teknik komunikasi asertif, maka tidak ada lagi pelaku karena tidak ada lagi calon korban yang bisa dibully seperti itu. Oke, baik Mbak Sani, mungkin ini terakhir mengenai upaya yang bisa dilakukan. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh orang tua, oleh sekolah, oleh lingkungan terdekat untuk bisa mencegah anak melakukan tindakan ekstrim sehingga peristiwa seperti ini tidak terulang lagi?
Iya, tindakan ekstrem itu memang anak pelajari biasanya dari apa yang dia lakukan. Bisa saja games yang dia mainkan ya, itu juga mengandung kekerasan sehingga dia juga terpapar hal-hal yang sifatnya agresif atau penyerangan. Dan ada resistensi ya, tidak ada empati, seringkali menggunakan kata kasar atau perilaku kasar. Nah, itu juga menjadi salah satu eh, faktor yang membuat anak mudah melakukan kekerasan ya, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan psikologis. Nah, bagaimana orang tua menyikapi? Orang tua pertama harus tahu karakter anak. Orang tua harus memahami anak, bisa mengadakan pendekatan, strategi supaya anak lebih dekat dengan orang tua dan bisa berdiskusi. Orang tua tidak boleh ngasih wejangan dalam hal ini, apalagi anak remaja. Tapi bagaimana orang tua bisa berdiskusi dengan topik yang ada, diskusi sehingga orang tua tahu apa yang ada di otak kecil anak ketika menyelesaikan suatu permasalahan misalnya. Kemudian dari sekolah, sekolah tentunya mengajarkan dari program-program sekolah untuk no bullying kan begitu. Juga dikembangkan rasa empati. Namun juga di sini sekolah juga harus mengajarkan menurut saya bagaimana masing-masing anak itu saling care to each other ya. Ada misalnya kalau anak ada yang teman sakit, mari kita kunjungi misalnya. Kalau ada anak yang sulit, mari kita bantu. Jadi dengan anak membangun rasa care ya, concern terhadap teman lain, berempati, rasanya kekerasan atau perilaku agresif itu akan menurun atau bahkan tiada. Karena anak akan mengedepankan rasa kasih, rasa cinta, dan rasa justru empati kepada sesama. Baik, terima kasih Mbak Sani Bu Diantini telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.